Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video yang ke-14, yaitu tentang membuat video selama 21 hari tentang belajar berbicara di depan kamera. Untuk topik kali ini saya akan berusaha membuat video tentang bagaimana pemaparan video edukasi, yaitu menggunakan skrip dan juga bagaimana cara video hasilnya setelah diedit cut to cut. Saya akan membahas mencoba bagaimana sensasi memaparkan suatu pembahasan yang sudah dibuat skrip. Nah, saya akan memberi hasil video cut to cut-nya di sini dan prosesnya setelah video ini. Kenapa rasa marah sering menjadi solusi yang instan? Pernah gak sih kita ngerasa bahwa tiba-tiba marah dengan hal-hal yang mungkin bisa dibilang remeh atau sepele? Contohnya ketika kita disalib seseorang, ataupun cuman hanya gara-gara chat kita tidak dibalas oleh seseorang, atau tidak direspon dengan baik oleh seseorang. Hal ini pernah dibahas oleh seseorang psikolog emosi tentang cara mengontrol diri. Yang lebih seperti ini teorinya. Dalam teori kognitif aparensial oleh Richard Lazarus, rasa marah muncul terhadap penilaian kita terhadap sesuatu yang dianggap mengancam harga diri, hak, dan juga kepada kontrol diri. Ketika otak kita memahami sesuatu sebagai bentuk marah, artinya diri kita menjadikan sesuatu itu sebagai bentuk ancaman. Jadi, ketika kita merasakan rasa marah, itu adalah mekanisme tubuh, di mana tubuh kita mempertahankan diri dengan cara melindungi kita, yaitu dengan mengeluarkan emosi, yaitu emosi marah. Ditambah lagi, menurut teori frustration aggression hypothesis oleh Donald dan Miller tahun 1939, kemarahan adalah reaksi alami dari frustasi saat keinginan kita terhalang. Jadi, ketika kita merasa tidak dihargai, tidak didengar, tidak adil, maka otak kita akan merespon hal tersebut sebagai bentuk berupa emosi marah. Kesimpulannya bahwa marah tersebut bukanlah hanya terbatas sebagai emosi, melainkan sebagai mekanisme tubuh, di mana hal tersebut menjadi mekanisme psikologis terhadap tubuh tentang pertahanan diri. Ia muncul ketika kita merasa tidak ada harapan ataupun ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Oleh karena itu, boleh jadi ketika kita mudah marah, mungkin saja tubuh kita sedang mengalami kelelahan atau ketika kita sedang mengalami stres yang berlebihan. Hal ini sangatlah wajar di era seperti sekarang, di mana tekanan sosial, ekonomi, dan juga seperti penggunaan sosial media yang terlalu berlebihan. Solusinya ketika kita merasa marah. Yang pertama, coba tunda selama 5 atau 10 detik reaksi marah tersebut. Artinya kita mencoba menahan selama 5 atau 10 detik tentang rasa marah tersebut. Yang kedua, tarik napas dalam-dalam, tahan dan hembuskan. Lakukan hal tersebut sehingga kita menjadi jauh lebih tenang. Yang ketiga, pahami diri kita bahwa rasa marah tersebut berasal dari dalam diri atau dari luar diri, yaitu faktor eksternal atau faktor dari internal. Yang keempat, gunakan metode journaling ataupun seperti olahraga yang menenangkan, seperti yoga, meditasi, dan lain-lain. Hal ini membantu kita mengenali sesuatu, bahwa emosi marah itu adalah bukan musuh, melainkan sebuah alarm yang membuat kita mengerti akan tentang berbahayanya sesuatu. Demikian adalah video tentang mengapa seseorang bisa marah dan bagaimana cara kita untuk mengontrol rasa marah tersebut. Nah, untuk kesimpulan ini akan saya buat sendiri. Jadi saya akan mencoba merespon suatu skrip, suatu pemaparan dengan satu kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi, bahwa rasa marah
itu bukanlah hal yang membahayakan. Ketika kita tahu bahwa emosi marah adalah sinyal bentuk sebagai pertahanan diri untuk mengingatkan kita bahwa kita mengetahui akan hal-hal yang berbahaya. Jadi ketika kita marah, maka kita kenali emosi marah ini bentuknya yaitu dihasilkan dari eksternal atau internal, dari luar diri atau dari dalam diri. Maka ketika kita bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol amarah kita, maka hal-hal tersebut bisa meminimalisir kita pada hal-hal yang tidak sepatutnya kita harus melakukan hal tersebut dengan respon rasa marah. Boleh jadi itu karena memang kita lelah ataupun memang terhadap hal yang di luar kontrol kita. Cukup sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rasa marah sering menjadi solusi yang instan? Pernah gak sih kita ngerasa bahwa tiba-tiba marah dengan hal-hal yang mungkin bisa dibilang remeh atau sepele? Contohnya ketika kita disalib seseorang, ataupun cuman hanya gara-gara chat kita tidak dibalas oleh seseorang, atau tidak direspon dengan baik oleh seseorang. Hal ini pernah dibahas oleh seseorang psikologi emosi tentang teori bagaimana cara mengontrol diri. Ulang. Hal ini pernah dibahas oleh seseorang psikolog emosi tentang cara mengontrol diri. Kurang lebih seperti ini teorinya. Dalam teori kognitif appraisal oleh Richard Lazarus, rasa marah muncul terhadap penilaian kita terhadap sesuatu yang dianggap mengancam hak, mengancam harga diri, dan juga mengancam kepada kita pribadi. Dan diulang. Yang dianggap mengancam harga diri, hak, dan juga kepada kontrol diri. Ketika otak kita memahami sesuatu sebagai bentuk marah, artinya diri kita menjadikan sesuatu itu sebagai bentuk ancaman. Jadi, ketika kita merasakan rasa marah, itu adalah mekanisme tubuh, di mana tubuh kita mempertahankan diri dengan cara melindungi kita, yaitu dengan mengeluarkan emosi, yaitu emosi marah. Ditambah lagi menurut teori frustration aggression hypothesis. Frustration aggression hypothesis. Diulang. Ditambah lagi menurut teori frustration aggression hypothesis. Ditambah lagi menurut teori frustration aggression hypothesis. Frustration aggression hypothesis. Ditambah lagi menurut teori frustration aggression hypothesis oleh Donald dan Miller tahun 1939. Kemarahan adalah reaksi alami dari frustasi. Saat keinginan kita terhalang. Jadi, ketika kita merasa tidak dihargai, tidak didengar, ataupun tidak adil, maka otak kita merespon hal tersebut sebagai bentuk marah. Diulang. Jadi, ketika kita merasa tidak dihargai, tidak didengar, tidak adil,
maka otak kita akan merespon hal tersebut sebagai bentuk berupa emosi marah. Kesimpulannya bahwa marah tersebut bukanlah hanya terbatas sebagai emosi, melainkan sebagai mekanisme tubuh, di mana hal tersebut menjadi mekanisme psikologis terhadap tubuh tentang pertahanan diri. Ia muncul ketika kita merasa tidak ada harapan ataupun ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Oleh karena itu, boleh jadi ketika kita mudah marah, mungkin saja tubuh kita sedang mengalami kelelahan atau ketika kita sedang mengalami stres yang berlebihan. Hal ini sangatlah wajar di era seperti sekarang, di mana tekanan sosial, ekonomi, dan juga seperti penggunaan sosial media yang terlalu berlebihan. Solusinya ketika kita merasa marah. Yang pertama, coba tunda selama 5 atau 10 detik reaksi marah tersebut. Artinya kita mencoba menahan selama 5 atau 10 detik tentang rasa marah tersebut. Yang kedua, tarik napas dalam-dalam, tahan dan hembuskan. Lakukan hal tersebut sehingga kita menjadi jauh lebih tenang. Pahami rasa diri kita. Yang ketiga, pahami diri kita bahwa rasa marah tersebut berasal dari dalam diri atau dari luar diri, yaitu faktor eksternal atau faktor dari internal. Yang keempat, gunakan metode journaling ataupun seperti olahraga yang menenangkan, seperti yoga, meditasi, dan lain-lain. Hal ini membantu kita mengenali bahwa tanda dari emosi marah itu adalah bentuk sebagai alarm Hal ini membantu kita mengenali sesuatu, bahwa emosi marah itu adalah bukan musuh, melainkan sebuah alarm yang membuat kita mengerti akan tentang berbahayanya sesuatu. Demikian adalah video tentang mengapa seseorang bisa marah dan bagaimana cara kita untuk mengontrol rasa marah tersebut.